Nurse, 2 hari lagi anakku 6 bulan. Apakah boleh MPASI-nya dimajukan sekarang? Halo Mama Papa, ketemu lagi sama saya Nurse Almira. Sekarang kita mau jawabin lagi ya pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain di kelas MPASI. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Nurse, kalau masih usia 10 bulan tapi disuapin bubur dia udah nggak mau. Kalau nasi dia malah mau banget, Nurse. Boleh nggak sih, Nurse? Boleh banget ya Mama. Artinya si kecil emang udah bosen dikasih bubur. Langsung aja naikin teksturnya. Kalau nasi dia doyan, gak apa-apa banget diberikan nasinya. Karena memang usia 9 bulan ke atas biasanya yang menarik itu akan dia ambil makanannya. Apalagi kalau teksturnya baru, bentuknya divariasikan, warnanya divariasikan, bahkan ada kremes-kremes atau crunchy, ini bikin si anak tuh tertarik banget sama makanannya mah. Jadi coba untuk latih kreativitas kita lagi biar si kecil mau ambil makanannya. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Nurse, anakku kemarin menunya ayam, bubur, sama bayam. Aku blender semuanya sekaligus, alhasil bayamnya nggak terlalu halus. Sama seperti bintik-bintik daun, pas BAB tadi di antara pupnya itu ada bintik-bintik daunnya. Itu aman nggak ya, Nurse? Wajar banget ya Mama, ketika si kecil terlalu banyak konsumsi makanan yang mungkin warnanya hijau, merah, atau kuning, biasanya akan mempengaruhi BAB-nya jadi berwarna seperti itu. Dan kadang suka muncul bintik-bintik tadi atau jadi kehijauan, itu aman banget, pantau aja ya Ma. Selama pupnya nggak cair, nggak berlendir, nggak keras yang sampai si kecil kesakitan, aman. Kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Nurse, kalau awal MPASI, kalau hanya diulek saring aja, nggak di blender, apakah boleh? Boleh banget ya Mama. Kalau kita lihat rekomendasi dari Kemenkes, sebenarnya ulek saring aja cukup. Tapi kan banyak mama yang khawatir, kayaknya terlalu kental deh Nurse. Kayaknya teksturnya padat banget nih kalau diulek saring doang. Akhirnya di blender. Nah, di blender pun nggak ada masalah, tapi jangan ditambahin air. Kalau si kecil suka yang langsung diulek saring, ya udah ulek saring aja, nggak perlu di blender ya Mah. Jadi aman. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Nurse, anakku lahapnya makan di teras sambil liatin kakak-kakaknya main. Kalau di ruang makan dia kurang semangat. Ini boleh nggak ya Nurse? Nah, hati-hati jadi distraksi nih Mah. Malah rekomendasinya ajak si kakak aja makan bareng. Karena ketika makan bersama itu si kecil jadi tambah semangat. Dia juga niru gimana sih kakak-kakaknya waktu pas lagi makan. Boleh juga kakaknya ikut nyuapin si kecil. Nah, ini akan membuat si kecil jadi tertarik. Bahkan kalau aku bilang ini kelebihan yang Mama punya, ada kakak-kakak yang bisa nyontohin makannya buat si kecil. Jadi ajak makan bareng aja Mah, daripada si kecil cuma ngeliatin kakaknya main. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Nurse, anakku usia 7 bulan lebih tertarik dengan makanan yang dia genggam sendiri. Kalau dibiarkan, apakah nggak masalah Nurse? Gak masalah ya Ma, aman banget. Yang terpenting Mama pastikan teksturnya lembut dan mudah hancur dengan 2 jari. Ini aman banget. Artinya si kecil tuh emang udah gak suka lagi makanan yang teksturnya kayak bubur. Dia udah seneng banget yang bisa digenggam. Pastikan genggamannya jangan terlalu panjang. Jadi sekitar 4-8 cm itu aman. Jadikan yang muncul cuma sedikit nih. Insya Allah nggak akan gampang patah atau membuat si kecil tersedak. Tapi tetap harus dipantau ya Mama. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Nurse, 2 hari lagi anakku 6 bulan. Apakah boleh MPASI-nya dimajukan sekarang? Kalau Mama memberikan ASI ke si kecil,
full ASI, sayang banget nih mah, mendingan tetap kita tunggu di tepat usia 6 bulan biar si kecil dapat ASI eksklusif dulu baru kita berikan makan. Dan rekomendasi dari banyak organisasi dunia dan nasional, MPASI itu dimulai tepat usia 6 bulan. Jadi nggak perlu buru-buru mah, tungguin aja 2 hari lagi kok. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau bayi usia 5 bulan, apakah udah boleh distimulus dengan biji mangga? Belum boleh ya mama. Usia kurang dari 6 bulan atau belum memulai MPASI, stimulasi oromotornya bisa menggunakan titernya aja nih mah. Kalau makanan seperti biji mangga atau bonggol nanas belum direkomendasikan. Kalau usianya sudah 6 bulan baru boleh menggunakan titer resestif atau menggunakan biji mangga, bonggol nanas, tulang ayam boleh. Kalau sekarang di usia masih 5 bulan, titer aja cukup mah. Oh iya, mama juga bisa latih loh memberikan minum ke si kecil menggunakan sendok. Minumnya ASI perah atau susunya ya mah, bukan air putih. Itu bisa melatih oromotornya si kecil juga loh. Jangan lupa sensorinya juga penting banget buat dilatih nih mah. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nurse, anakku lebih senang disuapi dengan plastik. Jadi seperti makan es mambo. Ini boleh nggak ya nurse? Nah, teknik-teknik seperti ini sebenarnya boleh-boleh aja ya mah, karena ini bagian dari kreasi. Nah, kalau mama mau coba memberikan pakai sendok ataupun pakai tangan, itu boleh banget. Atau biarkan si kecil bermain sama tekstur makanannya yang akhirnya membuat dia tertarik buat ngambil makanannya dan masukin sendiri ke dalam mulutnya. Jadi penting buat kita lakukan stimulasi juga nih mah, sensori dan oromotornya. Kita masuk lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Solusi anak yang suka ngemut makannya gimana, Nurse? Oke, pasti banyak banget nih mama yang sering banget ngalamin atau ngelihat si kecil tuh sering banget ngemut makanannya. Kenapa sih si kecil tuh ngemut makanannya? Biasanya ngemut makanan ini terjadi karena dia masih bingung gimana sih ngolah makanan di dalam mulutnya. Dia nggak bisa ngegerakin makanannya ke kanan, ke kiri, karena memang makan ini adalah proses belajar, bukan naluriah seperti menetek. Jadi wajar dia kebingungan, kita perlu ajari. Mama bisa coba saat menyuapi si kecil, arahkan ke bakal gerahamnya kanan ataupun kiri dan biarkan dia ngunyah-ngunyah dulu atau lakukan stimulasi oromotor sebelum makan. Nah, tips-tips lainnya ada di program Jago MPASI kita nih Mams. Boleh banget dikepoin ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini biasanya sering banget ditanyakan sama para mama. Nurse, ada nggak sih vitamin penambah nafsu makan? Hayo, ada nggak nih menurut mama papa? Atau jangan-jangan ada yang udah kemakan iklan, udah beli macam-macam penambah nafsu makan ini? Gak ada yang namanya vitamin penambah nafsu makan ya mama. Makan ini adalah proses belajar, maka kita harus membuat proses belajarnya ini menyenangkan dan perlu dilatih. Jadi gak ada sesuatu yang instan bisa membuat dia makannya jadi lahap tiba-tiba. Tapi kita buat lagi gimana suasana yang menyenangkan, terapkan lagi feeding rules-nya, atur lagi jadwal makan, menyusu dan juga tidurnya. Biasanya ini yang akan membuat si kecil terbiasa dengan makan dan menikmati proses makannya. Oke, gitu aja mama papa. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kelas. Mungkin buat mama papa yang punya pertanyaan-pertanyaan seputar ASI dan juga MPASI, langsung aja tulis di kolom komentar. Yang beruntung akan kita bahas di topik tanya jawab selanjutnya ya mama papa. Sampai jumpa.